Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktavia Ramadhania dan saya bersama partner saya, Adelia Fasyamarani. Di sini kami akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas daripada mata kuliah manajemen risiko yang pada bab kali ini yang akan dibahas yaitu mengenai manajemen kewajiban dan likuiditas. Di sini terdapat nama kelompok, saya sendiri Oktavia Ramadhania dan partner saya yaitu Adelia Fasyamarani. Selanjutnya kita masuk ke pendahuluan pada bab 12 ini yang dimana mengenai manajemen kewajiban dan likuiditas, yang dimana pada pendahuluan kali ini yaitu aset relatif liquid ketika klaim liquid tiba-tiba ditarik, seperti kasus ketika penarikan secara besar-besaran di mana deposan meminta uang tunai saat mereka dari bank dan bank tidak dapat memenuhi permintaan deposan. Jadi pada bab ini aku membahas berbagai aset dan kewajiban liquid gitu. Nah, untuk aset relatif liquid ini ketika deposan menyimpan uang ke bank, bank itu harus menyiapkan aset liquid yang dimana aset liquid ini itu dapat dicairkan gitu, bisa dapat dicairkan ketika deposan meminta untuk dilikuidkan gitu asetnya menjadi uang tunai bisa, atau bisa juga intinya aset yang sudah ditaruh di bank, deposan ini bisa melikuidkan dan bank harus siap sedia untuk melikuidkan si aset daripada deposan gitu. Selanjutnya di sini ada tema daripada bab 12 sendiri. Yang pertama itu ada liquid asset management. Yang kedua ada the composition of the liquid asset portfolio. Yang ketiga ada return risk rate over liquid asset. Yang keempat liability management. Dan yang kelima ada choice of liability structure. Dan di sini saya bersama partner saya akan membahas mengenai tema-tema, isi daripada tema-tema bab ini. Selanjutnya kita masuk ke liquid asset management, yang dimana pada tema pertama ini mengenai pengertian aset liquid adalah jenis aset yang memiliki kemampuan untuk dengan cepat dan mudah menjadi uang tunai. Karakteristik utama dari aset liquid ini adalah bahwa ia dapat diperdagangkan dengan biaya transaksi yang rendah dan dengan sedikit atau bahkan tanpa kerugian dalam nilai pokok itu sendiri. Artinya proses konversi aset tersebut ini menjadi uang tunai tidak menimbulkan biaya yang tinggi atau fluktuasi yang signifikan. Selain itu, aset liquid ini diperdagangkan di pasar aktif, yang berarti transaksi besar dalam aset tersebut tidak akan menyebabkan pergerakan harga yang signifikan tentunya. Dengan kata lain, meskipun ada transaksi dalam jumlah besar, harga pasar dari aset tersebut akan tetap stabil atau hanya mengalami pergerakan yang sangat kecil. Hal ini menunjukkan kestabilan dan keandalan aset liquid ini di pasar. Dalam konteks lembaga keuangan juga penting nih untuk mengelola risiko likuiditas dengan bijak. Risiko likuiditas dapat meminimalkan dengan cara memegang sejumlah besar aset liquid yang mudah dicairkan, seperti uang tunai, treasury bills, treasury bonds. Nah, juga aset-aset ini memiliki tingkat likuiditas yang tinggi nih, karena mereka diperdagangkan secara luas di pasar dan dapat dijual dengan cepat tanpa memengaruhi harga pasar secara signifikan. Jadi dengan strategi ini lembaga keuangan dapat memastikan bahwa
Mereka ini memiliki cukup dana yang dapat segera diakses untuk memenuhi kewajiban finansial mereka tanpa mengalami kerugian besar atau mengganggu kestabilan pasar. Dengan penjelasan ini dapat memberikan pemahaman nih bahwa mengenai aset liquid itu bagaimana cara kerjanya, serta bagaimana lembaga keuangan ini ngelola nih resiko likuiditas dengan mengandalkan aset-aset liquid yang stabil dan mudah diperdagangkan. Selanjutnya terdapat karakteristik aset liquid, yang dimana yang pertama itu ada diperdagangkan di pasar aktif seperti di slide sebelumnya yang dijelaskan bahwa aset liquid ini ialah aset yang dapat diperdagangkan di pasar yang sangat aktif. Artinya terdapat banyak transaksi yang terjadi di setiap saat pasar tersebut, yang memudahkan untuk membeli atau menjual aset tersebut kapan saja. Keaktifan pasar ini menjamin bahwa permintaan dan penawaran atas aset tersebut selalu ada, sehingga proses konversi aset menjadi uang tunai bisa dilakukan dengan cepat. Yang kedua, karakteristiknya itu tidak menyebabkan pergerakan harga yang signifikan meskipun ada transaksi besar. Salah satu ciri khas aset liquid ini adalah stabilitas harga. Meskipun ada transaksi besar yang melibatkan jumlah uang yang sangat banyak, harga pasar dari aset ini tidak akan terpengaruh secara signifikan. Dengan kata lain, pasar untuk aset liquid ini cukup dalam sehingga transaksi besar tidak akan menyebabkan fluktuasi harga yang tajam. Ini membuat aset liquid sangat menguntungkan bagi investor atau lembaga keuangan yang membutuhkan kestabilan nilai. Yang ketiga ini karakteristiknya ialah keuntungan berupa likuiditas tinggi tetapi tingkat pengembalian dana rendah. Jadi untuk karakteristik yang ketiga ini itu berarti mereka dapat dengan cepat diubah menjadi uang tunai kapan saja tanpa hambatan. Namun kemudahannya untuk dicairkan dan kestabilannya, aset ini biasanya memiliki tingkat pengembalian yang rendah dibandingkan dengan aset yang lebih beresiko atau kurang liquid. Hal ini terjadi karena investor lebih memilih untuk menerima pengembalian yang lebih rendah sebagai kompensasi atas kenyamanan dan keamanan yang ditawarkan oleh likuiditas tinggi. Gitu. Selanjutnya terdapat regulator yang memberlakukan persyaratan cadangan liquid minimum untuk dua alasan utama, yaitu yang pertama itu ada implementasi kebijakan moneter alasannya, dan yang kedua itu adalah alasan perpajakan. Mengenai alasan yang pertama ialah implementasi kebijakan moneter melalui persyaratan cadangan minimum ini ialah salah satu alat yang digunakan oleh bank sentral sendiri untuk mengontrol suplai uang dalam perekonomian. Persyaratan cadangan minimum ini menentukan berapa banyak sih uang yang harus disimpan oleh lembaga keuangan sebagai cadangan dibandingkan dengan jumlah total simpanan yang dimiliki oleh nasabah mereka. Persyaratan ini berfungsi untuk memperkuat kontrol bank sentral terhadap perekonomian. Karena yang pertama ini adalah untuk pengurangan rasio cadangan. Ketika bank sentral memutuskan untuk mengurangi rasio cadangan yang harus dipertahankan oleh bank, maka bank-bank tersebut dapat menyimpan lebih sedikit uang dalam bentuk cadangan dan menggunakan lebih banyak dana mereka untuk memberikan pinjaman kepada nasabah. Dengan kata lain, bank-bank ini memiliki lebih banyak likuiditas untuk memperluas kredit di pasar. Nah, efek daripada pengurangan rasio cadangan ini sendiri ialah peningkatan jumlah pinjaman yang diberikan oleh bank, yang akan berpotensi meningkatkan suplai uang yang beredar di masyarakat. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi karena individu dan perusahaan akan memiliki lebih banyak akses ke kredit untuk kegiatan konsumsi, investasi, dan produksi. Lalu yang ketiga ini peningkatan rasio cadangan, yang dimana ketika bank sentral meningkatkan rasio cadangannya itu yang harus disimpan oleh bank, maka bank-bank akan diwajibkan untuk menyimpan uang banyak
uang sebagai cadangan yang mengurangi jumlah uang yang bisa dipinjamkan kepada nasabah. Jadi efek dari peningkatan rasio cadangan sendiri ini ialah pengurangan jumlah pinjaman yang dapat diberikan oleh bank, yang akan memperlambat pertumbuhan suplai uang yang beredar di pasar, karena bank sendiri ini akan memiliki lebih sedikit dana untuk disalurkan ke sektor-sektor ekonomi. Biasanya langkah ini diambil untuk menanggulangi inflasi atau mengurangi laju pertumbuhan ekonomi yang terlalu cepat. Jadi untuk persyaratan cadangan minimum dalam implementasi kebijakan moneter ini itu instrumen yang sangat penting tentunya dengan kebijakan moneter, karena dapat digunakan untuk mengatur dan mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Pengurangan cadangan mendukung pertumbuhan kredit dan ekonomi, sementara peningkatan cadangan berfungsi untuk memperlambat ekspansi ekonomi dan menjaga stabilitas harga. Selanjutnya terdapat alasan perpajakan dalam kebijakan cadangan minimum, yang dimana bukan merupakan pajak dalam pengertian tradisional. Secara tidak langsung dapat dianggap sebagai macam pajak cadangan. Bagi lembaga keuangan ini berarti bahwa kewajiban untuk menyimpan sejumlah dana sebagai cadangan di bank sentral memberikan beban tambahan bagi lembaga keuangan. Nah, yang pertama mengenai cadangan minimum sebagai pajak cadangan. Lembaga keuangan sendiri diwajibkan untuk menyimpan sebagian dari dana mereka dalam bentuk cadangan yang tidak dapat digunakan untuk pinjaman atau investasi lainnya. Dana yang disimpan dalam cadangan ini tidak menghasilkan bunga atau pengembalian yang signifikan. Dengan kata lain, dana tersebut tidak dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan keuntungan, sehingga ini seperti pajak tersembunyi yang harus ditanggung oleh lembaga keuangan. Sumber daya yang seharusnya bisa digunakan untuk memperoleh pendapatan lebih besar harus dialihkan ke bank sentral, yang pada akhirnya mengurangi potensi keuntungan lembaga tersebut. Lalu yang kedua, terdapat aset cadangan yang tidak menghasilkan pengembalian. Aset yang disimpan sebagai cadangan minimum di bank sentral tidak menghasilkan bunga atau keuntungan lainnya. Sebagai contoh, jika lembaga keuangan memiliki sejumlah besar dana yang disimpan sebagai cadangan, dana tersebut tidak bisa digunakan untuk memberikan pinjaman yang menguntungkan atau investasi yang lebih berisiko namun menguntungkan. Kehilangan potensi pengembalian dari dana cadangan ini berarti lembaga keuangan harus menanggung biaya kesempatan karena dana yang disimpan tidak produktif. Dan yang ketiga ini ada biaya cadangan meningkat dalam kondisi inflasi, di mana kondisi inflasi dapat memperburuk biaya yang timbul dari kewajiban cadangan ini. Dalam situasi inflasi, daya beli dari uang yang disimpan dalam bentuk cadangan cenderung menurun. Ini berarti bahwa meskipun jumlah cadangan tetap sama, nilai real dari cadangan tersebut berkurang karena harga barang dan jasa meningkat. Selain itu, bank sentral biasanya memberikan bunga yang sangat rendah atau bahkan tanpa bunga pada cadangan ini, sehingga di tengah inflasi nilai real cadangan menjadi semakin kecil. Hal ini meningkatkan biaya yang harus ditanggung oleh lembaga keuangan karena mereka harus menyimpan lebih banyak dana yang memenuhi kewajiban cadangan yang sama, namun nilai cadangan tersebut menjadi semakin kurang berharga. Jadi persyaratan cadangan minimum bukan hanya berfungsi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan tentunya, tetapi juga memiliki dampak negatif bagi lembaga keuangan karena cadangan yang disimpan tidak dapat menghasilkan pendapatan yang sebanding. Pada kondisi inflasi, dampaknya semakin besar karena daya beli dari dana cadangan semakin menurun, yang menjadikan kewajiban cadangan ini seperti pajak yang harus ditanggung oleh lembaga keuangan. Selanjutnya kita masuk ke tema kedua, yaitu the composition of the liquid asset portfolio, yang dimana ada faktor penentu pada komposisi portofolio aset liquid lembaga keuangan yang ditentukan oleh yang pertama itu
ada pertimbangan pendapatan yang dimana salah satu faktor utama dalam menentukan komposisi portofolio aset adalah pertimbangan pendapatan. Lembaga keuangan ini perlu memperhatikan tingkat pengembalian atau return yang dihasilkan oleh aset yang dimiliki. Aset yang memberikan pendapatan tinggi ini cenderung lebih menarik, namun seringkali memiliki resiko yang lebih tinggi. Sebaliknya, aset yang lebih aman seperti uang tunai, T-bills mungkin menawarkan pengembalian yang lebih rendah tetapi memberikan likuiditas yang lebih tinggi dan stabilitas yang lebih baik. Oleh karena itu, lembaga keuangan harus menyeimbangkan antara kebutuhan akan pendapatan yang optimal dengan pengelolaan resiko yang bijaksana tentunya. Terus aset yang pengembaliannya tinggi bisa jadi lebih tidak liquid dan berisiko, sedangkan aset liquid seperti T-bills menawarkan pengembalian yang lebih rendah namun keamanan dan kemudahan konversi menjadi uang tunai. Lalu yang kedua ini ada persyaratan cadangan liquid minimum yang ditetapkan oleh bank sentral. Faktor kedua ini yang sangat mempengaruhi komposisi portofolio aset liquid adalah persyaratan cadangan liquid minimum yang ditetapkan oleh bank sentral. Karena bank sentral ini seringkali mengatur persentase minimum dari dana yang harus disimpan oleh lembaga keuangan dalam bentuk cadangan yang mudah dicairkan seperti uang tunai, T-bills, dan T-bonds. Persyaratan ini bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga keuangan ini memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kewajiban jangka pendek dan menghindari risiko likuiditas. Oleh karena itu, lembaga keuangan harus menyusun portofolio mereka dengan memperhitungkan jumlah cadangan yang diperlukan untuk memenuhi regulasi ini. Jika persyaratan cadangan liquid minimum tinggi, lembaga keuangan mungkin perlu memegang lebih banyak aset yang dapat liquid, meskipun pengembaliannya rendah. Sebaliknya, jika persyaratan tersebut lebih longgar, lembaga keuangan dapat lebih fleksibel dalam berinvestasi di aset dengan pengembalian yang lebih tinggi. Selanjutnya, terdapat komposisi portofolio aset yang kedua, yaitu rasio cadangan dan fungsi cadangan sekunder, yang dimana keduanya ini memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga likuiditas dan kestabilan finansial lembaga keuangan. Berikut penjelasan lebih rinci. Yang pertama itu ada rasio cadangan liquid. Jadi rasio cadangan liquid ini mengacu pada persentase minimum yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan dalam bentuk aset liquid yang dapat dengan cepat dicairkan. Aset liquid ini meliputi uang tunai, treasury bills, dan obligasi negara yang diperdagangkan secara aktif. Fungsi dari rasio cadangan liquid ini adalah untuk memastikan bahwa lembaga keuangan memiliki cukup dana yang mudah diakses dan dapat dipergunakan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya seperti penarikan deposito nasabah atau membayar kewajiban lainnya. Mengapa hal ini penting? Karena yang pertama, keamanan likuiditas. Dengan memiliki cadangan liquid yang memadai, lembaga keuangan dapat menghindari krisis likuiditas yang bisa berujung pada ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban finansial. Dan yang kedua ini memenuhi kewajiban jangka pendek tentu pentingnya. Rasio ini memastikan bahwa lembaga keuangan dapat memenuhi kebutuhan dana mendesak tanpa harus menjual aset yang tidak liquid atau terpaksa menghadapi kerugian akibat penurunan harga aset. Yang kedua itu terdapat cadangan sekunder, yang dimana cadangan sekunder ini merujuk pada aset non cadangan meskipun tidak memiliki status cadangan utama, dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan cepat jika diperlukan. Aset ini umumnya lebih beresiko dibandingkan aset cadangan utama, namun masih tetap bisa diperdagangkan atau dicairkan dalam waktu yang relatif singkat tanpa mengganggu stabilitas pasar secara besar. Contohnya, cadangan sekunder itu meliputi saham yang liquid dan diperdagangkan di pasar aktif, obligasi korporasi dengan peringkat kredit yang tinggi, dan aset lain yang mudah dipasarkan meskipun dengan
tingkat volatilitas yang lebih tinggi. Jadi fungsi cadangan sekunder ini tuh tentunya sebagai cadangan tambahan yang dapat digunakan oleh lembaga keuangan untuk memperoleh dana secara cepat jika cadangan likuid utama tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak. Selanjutnya pada tema ketiga bab 12 ini adalah return risk trade-off for liquid asset, yang dimana terdapat beberapa subtema. Yang pertama ini adalah the liquid asset reserve management problem for US depository institution, yang dimana di dalam ini terdapat transaction account. Transaction account ini adalah proses identifikasi, evaluasi, dan mitigasi risiko yang terkait dengan pengelolaan dan penggunaan akun transaksi. Jadi akun transaksi ini seperti rekening giro atau tabungan seringkali digunakan untuk transaksi keuangan sehari-hari. Manajemen risiko sendiri ini yang baik penting untuk memastikan keamanan dana, kepatuhan hukum, dan efisiensi operasional. Lalu yang kedua ini terdapat cash reserve atau cadangan kas, yang dimana proses mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang berkaitan dengan penyimpanan dan penggunaan cadangan kas dalam organisasi atau individu pada lembaga keuangan itu sendiri. Cadangan kas ini sering digunakan untuk kebutuhan mendesak, operasional sehari-hari, atau sebagai penyangga terhadap ketidakpastian keuangan pada bank tersebut. Nah, yang ketiga ini ada reserve requirement ratio atau rasio persyaratan cadangan. Jadi reserve requirement ratio ini adalah persentase tertentu dari simpanan bank yang wajib disimpan sebagai cadangan oleh bank sentral sendiri. Rasio ini merupakan alat kebijakan moneter yang digunakan untuk mengendalikan likuiditas dan stabilitas keuangan. Jadi dari the liquid asset reserve management problem as depository institution ini ada transaksi account, cash reserve, reserve requirement ratio. Selanjutnya dari the liquid asset reserve management problem for US depository institution ini ada pula secondary reserve atau buffer reserve, yang dimana cadangan tambahan yang disimpan oleh bank atau organisasi di luar cadangan primer untuk menghadapi kebutuhan likuiditas tak terduga atau risiko keuangan lainnya. Cadangan ini biasanya berupa aset yang mudah dicairkan seperti obligasi jangka pendek atau instrumen pasar uang. Manajemen risiko pada buffer reserve yang pentingnya itu untuk menjaga keseimbangan antara likuiditas, profitabilitas, dan stabilitas keuangan. Yang kedua ini ada yang kelima ini ada weekend game, yang dimana weekend game ini adalah sebuah proses untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan olahraga, hiburan, atau kompetisi yang berlangsung pada akhir pekan. Acara ini melibatkan banyak peserta, penonton, dan penyelenggara, sehingga potensi risiko cukup beragam baik dari aspek keselamatan, operasional, maupun finansial. Jadi lebih ke ini ya, proses evaluasi dalam liquid asset reserve management problem for US depository institution ini. Lalu yang ketiga ini ada reserve maintenance period atau periode pemeliharaan cadangan, yang dimana jangka waktu yang ditentukan oleh otoritas moneter seperti bank sentral, dimana lembaga keuangan ini wajib mempertahankan rata-rata saldo cadangan minimum sesuai dengan persyaratan cadangan yang berlaku. Cadangan ini biasanya disimpan dalam bentuk saldo di bank sentral atau dalam bentuk aset liquid tertentu. Selanjutnya terdapat
reserve computation period, yang dimana periode waktu yang digunakan untuk menghitung kewajiban cadangan minimum yang harus dipertahankan oleh bank atau lembaga keuangan. Dalam sistem cadangan, bank sentral atau otoritas moneter menetapkan persyaratan cadangan yang harus dipenuhi oleh bank berdasarkan jumlah kewajiban atau simpanan tertentu, misalnya saldo harian simpanan nasabah. Jadi berikut contohnya. Selanjutnya terdapat contoh daripada reserve computation period, yang dimana di sini dijelaskan bahwasannya saldo transaksi itu dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama dari 14,5 juta dolar, yang kedua itu dari 14,5 juta dolar sampai 103,6 juta dolar, dan yang ketiga itu 103,6 juta dolar sampai seterusnya. Jadi karena cadangannya yang diperlukan ini hanya 0%, kita hanya perlu mengambil selisihnya. Jadi yang di sini selisihnya itu ada 103,6 juta dolar dikurang 14,5 juta dolar, terus 1.350,7 juta dolar dikurang 103,6 juta dolar. Nah, lalu hasil yang telah tadi diselisihkan dijumlahkan dan menghasilkan 127,383 juta dolar. Selanjutnya terdapat undershooting atau overshooting of the reserve target pada return risk trade-off for liquid asset, yang dimana undershooting dalam konteks reserve target ini ialah merujuk pada situasi di mana bank atau lembaga keuangan ini gagal memenuhi jumlah cadangan minimum yang ditetapkan oleh otoritas moneter atau regulator dalam suatu periode waktu tertentu. Nah, ini berarti cadangan yang dipertahankan lebih rendah daripada target yang seharusnya. Jadi ada nih penyebab-penyebabnya nih daripada undershooting ini ya. Yang pertama itu adalah kesalahan perhitungan. Gimana bank ini mungkin salah menghitung atau memperkirakan kebutuhan cadangan yang menyebabkan mereka tidak menyisihkan jumlah yang cukup. Yang kedua itu alasannya penyebabnya itu ialah mungkin dari keterbatasan likuiditas, yang dimana bank ini mungkin menghadapi masalah likuiditas atau kekurangan dana untuk memenuhi persyaratan cadangan pada waktu yang tepat. Yang ketiga itu ialah penyebabnya mungkin ketidakpastian ekonomi atau pasar nih. Jadi fluktuasinya sangat besar dalam simpanan nasabah atau penarikan dana yang mendadak bisa mengakibatkan bank kesulitan juga nih mempertahankan cadangan yang cukup. Lalu yang terakhir ini ada gangguan operasional, yang dimana masalah sistem atau kesalahan administratif ini dapat menghalangi bank dalam menghitung atau memelihara daripada ininya sendiri, memelihara likuiditasnya sendiri gitu. Selanjutnya terdapat return risk trade-off for liquid asset, yang dimana overshooting dalam manajemen risiko, yang dimana khususnya terkait dengan cadangan reserve merujuk pada situasi di mana suatu bank atau lembaga keuangan menyimpan lebih banyak cadangan daripada yang diwajibkan oleh regulator. Ini berarti bank secara sengaja atau tidak sengaja melebihi target atau batas yang ditetapkan untuk cadangan minimum yang harus dipertahankan, biasanya dalam bentuk saldo di bank sentral atau aset liquid lainnya. Jadi untuk penyebab overshooting sendiri ini itu yang pertama perencanaan yang terjadi karena adanya cadangan berlebihan. Bank mungkin memilih untuk lebih berhati-hati dengan meningkatkan cadangan mereka
untuk menghindari risiko kekurangan di masa depan, meskipun tidak diwajibkan oleh regulasi. Tuh. Yang kedua, untuk penyebab overshooting ini ialah ketidakpastian ekonomi atau pasar. Jadi ketidakpastian dalam pasar keuangan atau ekonomi global dapat mendorong bank untuk memelihara cadangan yang lebih tinggi sebagai langkah perlindungan terhadap potensi krisis likuiditas. Yang ketiga itu penyebab overshooting itu peningkatan simpanan nasabah. Jika terjadi lonjakan mendadak dalam simpanan nasabah atau aliran dana yang lebih besar dari perkiraan, bank mungkin mempertahankan lebih banyak cadangan daripada yang dibutuhkan. Lalu yang terakhir ini ada kebijakan internal bank, yang dimana beberapa bank mungkin memiliki kebijakan internal untuk menjaga cadangan yang lebih besar untuk meningkatkan stabilitas atau untuk memastikan mereka dapat mengatasi fluktuasi musiman atau ketidakpastian pasar. Lalu subtema return risk trade for liquid asset, ada subtema terakhir yaitu managing liquid asset other than cash. Jadi dalam managing liquid asset other than cash ini ialah mengelola aset liquid selain cash. Jadi merujuk pada proses pengelolaan aset yang mudah dicairkan atau konversi menjadi uang tunai, tetapi tidak langsung dalam bentuk kas. Jadi aset liquid selain kas biasanya termasuk surat berharga, deposito jangka pendek, dan investasi lainnya yang memiliki likuiditas tinggi dan dapat dengan cepat dipindahkan atau dijual untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek atau kewajiban finansial. Yang dimana hal ini ialah suatu proses yang melibatkan pengelolaan aset yang mudah dicairkan selain kas untuk memastikan likuiditas ini cukup sambil meminimalkan risiko dan mengoptimalkan pengembalian. Ini mencakup juga diversifikasi aset ya. Jadi selain diversifikasi aset, terdapat pemantauan pasar, penyesuaian dengan kebutuhan kas perusahaan. Dalam pengelolaan yang baik ini terhadap aset liquid selain kas dapat membantu perusahaan atau lembaga keuangan yang mempertahankan stabilitas finansial dan fleksibilitas operasional. Jadi likuiditas dan manajemen kewajiban itu memiliki hubungan yang sangat erat dalam pengelolaan keuangan lembaga keuangan, di mana pengendalian risiko ini likuiditas mencakup pembentukan aset liquid yang prudensial serta pengelolaan struktur kewajiban untuk mengurangi kebutuhan akan aset liquid saat penarikan kewajiban. Likuiditas ini merujuk pada kemampuan lembaga untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang jatuh tempo tanpa mengalami kerugian yang signifikan. Sedangkan manajemen kewajiban itu adalah proses strategis di mana lembaga ini mengelola utang dan kewajibannya untuk memastikan bahwa mereka dapat memenuhi komitmen finansial. Di dalam materi ini, lembaga keuangan itu perlu untuk menerapkan berbagai strategi untuk mengelola risiko likuiditas seperti pembentukan cadangan aset likuid yang cukup, analisis kesenjangan arus kas, dan penerapan rasio likuiditas seperti loan to deposit ratio atau LDR dan current ratio. Di sini kemajuan teknologi ini membawa perubahan yang signifikan dalam cara lembaga keuangan itu mengelola resiko. Inovasi ini dalam perbankan cukup memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja, sehingga meningkatkan arus kas masuk dan memudahkan lembaga dalam memantau posisi likuiditasnya. Selain itu juga perdagangan efek dari elektronik mempercepat proses jual beli aset dan memungkinkan lembaga untuk lebih cepat mendapatkan likuiditas saat diperlukan. Pembayaran tagihan digital juga berkontribusi banyak dengan mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan efisiensi dan pengelolaan deposito. Dengan adanya sistem otomatis ini,
lembaga keuangan dapat mengelola arus kas dengan lebih efisien dan responsif terhadap permintaan nasabahnya. Lalu secara keseluruhan ini integrasi daripada teknologi dan manajemen likuiditas tidak hanya menurunkan biaya pengelolaan saja, tapi juga meningkatkan kemampuan lembaga keuangan untuk beradaptasi dengan dinamika pasar yang cukup cepat, di mana hal ini sangat penting untuk menjaga kesehatan finansial lembaga serta stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, terutama di tengah tantangan ekonomi yang terus berubah. Dengan demikian, dari banknya sendiri itu juga mengapa diperlukannya sebuah manajemen likuiditas ini adalah juga untuk berjaga-jaga apabila nanti ketika ada goncangan yang dipengaruhi oleh keadaan ekonomi global ataupun ekonomi internasional itu sendiri. Lalu juga ketika kita berbicara mengenai risiko pendanaan dan juga pembiayaan, itu pun mencerminkan hubungan kompleks dalam manajemen lembaga keuangan, di mana lembaga ini seharusnya menghadapi tantangan dalam menyusun portofolio kewajiban yang seimbang antara biaya dan risiko penarikan dana. Di dalam hal ini, lembaga keuangan ini seringkali dihadapkan pada pilihan antara kewajiban dengan risiko penarikan yang tinggi seperti simpanan giro yang umumnya berbiaya rendah tapi dapat ditarik dalam sewaktu-waktu yang cukup mendadak, dan instrumen jangka panjang seperti deposito berjangka 5 tahun yang memerlukan biaya pendanaan lebih tinggi tetapi memberikan stabilitas yang lebih baik dalam arus kas. Simpanan giro ini meskipun memiliki biaya yang rendah namun membawa risiko likuiditas yang cukup signifikan karena nasabah ini dapat menarik dana kapan saja. Hal ini pun dapat menyebabkan fluktuasi dalam arus kas lembaga keuangan sehingga mempengaruhi kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban jangka pendek mereka. Di sisi lain pun, deposito ini juga menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi daripada bagi nasabah itu dan memberikan kepastian bagi lembaga keuangan untuk dalam perencanaan arus kasnya. Namun di biaya pendanaan ini sendiri pun untuk instrumen deposit ini lebih tinggi, memang dikarenakan lembaga harus menawarkan suku bunga yang kompetitif untuk menarik nasabah dari antar bank. Untuk pengelolaan risikonya sendiri di pendanaan, lembaga keuangan itu perlu menerapkan strategi manajemen risiko yang cukup komprehensif, di mana langkah pertama itu bisa identifikasi risiko, di mana lembaga itu harus mengenali berbagai faktor yang dapat mempengaruhi liquidity dan biaya pendanaan. Ini pun termasuk dalam analisis perilaku nasabah dalam menarik dana, serta kondisi pasar yang dapat mempengaruhi suku bunga dan ketersediaan dana. Lalu juga ada pengukuran risiko itu sendiri yang dilakukan untuk menilai potensi dampak dari risiko tersebut terhadap kesehatan finansial lembaga. Metode ini pun seperti value at risk dan stress testing dapat digunakan untuk memahami skenario terburuk yang mungkin terjadi di beberapa produk bank tersebut. Setelah nanti resikonya sudah teridentifikasi dan terukur, lembaga pun juga harus mengambil langkah mitigasi jika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan plan, di mana itu untuk mengurangi dampak negatif dari risiko bank tersebut. Ini pun bisa seperti diversifikasi sumber pendanaan, dapat menggabungkan berbagai jenis kewajiban, lalu juga mungkin dengan adanya hal itu ketergantungan pada satu jenis sumber daya dapat diminimalkan. Misalnya lembaga dapat mengombinasikan simpanan giro dengan deposito berjangka dan instrumen utang lainnya untuk menciptakan struktur kewajiban yang lebih stabil. Lalu biaya pendanaan ini juga harus mempertimbangkan manajemen kewajiban, di mana lembaga keuangan ini harus mampu menyeimbangkan antara biaya yang dikeluarkan dengan juga imbal hasil yang diharapkan dari penggunaan dana tersebut. Dalam hal ini, analisis biaya-biaya manfaat itu sangat penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan terkait pendanaan ini tidak hanya mempertimbangkan biaya langsung, namun juga dampak panjangnya terhadap profitabilitas lembaga.
Lalu di sini ketika kita membicarakan mengenai demand deposits atau simpanan yang dapat ditarik kapan saja tanpa pemberitahuan sebelumnya mencakup rekening giro dan rekening tabungan. Jenis simpanan ini tampaknya memiliki tingkat liquidity yang cukup tinggi, memungkinkan nasabah untuk mengakses dana mereka dengan mudah untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Meskipun demand deposit sangat liquid, mereka ini umumnya tidak memberikan bunga atau hanya menawarkan bunga yang rendah. Dalam konteks demand deposit ini, demand deposit merupakan bagian penting dari pasokan uang di suatu negara, termasuk dalam kategori M1 yang mencakup semua uang tunai yang beredar ditambah dengan demand deposits. Ketersediaan dan stabilitas demand deposits ini justru sangat berpengaruh terhadap kesehatan sistem keuangan karena mereka ini mencerminkan kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan tersebut. Selama krisis keuangan ini, penarikan besar-besaran dalam rekening demand deposits ini dapat mengurangi jumlah total simpanan ini dan berdampak negatif pada liquidity bank. Ketika nantinya nasabah menarik dana secara bersamaan, bank ini mungkin mengalami kesulitan untuk memenuhi permintaan penarikan, di mana itu dapat memicu krisis liquidity dan bahkan mempengaruhi stability sistem perbankan secara keseluruhan. Oleh karena itu, manajemen risiko liquidity ini menjadi sangat penting bagi lembaga keuangan untuk memastikan bahwa mereka ini cukup memiliki GWM giro wajib minimum ataupun bisa kita sebut juga dengan cadangan kas untuk menghadapi situasi darurat. Maka dari itu, seperti yang kita sering dengar dari apa kata Bank Indonesia itu memberikan arahan kepada bank-bank umum, bank-bank daerah bahwa setidaknya GWM yang dimiliki oleh bank-bank tersebut adalah di angka 5%. Lalu juga ada historisnya di mana sejak tahun 1930 ini bank dilarang membayar bunga pada demand deposits. Namun larangan ini dicabut pada Juli 2011 di mana memberikan keleluasaan kepada lembaga keuangan untuk menawarkan bunga pada simpanan ini jika mereka memilih untuk melakukannya. Namun juga hanya sedikit bank yang benar-benar menerapkan kebijakan ini dalam praktiknya. Hal ini mungkin bisa jadi disebabkan oleh fakta bahwa biaya operasional terkait dengan pengelolaan demand deposits ini tetap ada. Lembaga keuangan itu harusnya menyediakan berbagai layanan tambahan seperti pemrosesan cek, pengiriman laporan rekening, dan layanan perbankan lain yang memerlukan sumber daya dan biaya yang lebih besar lagi. Nah, di sini untuk menutupi biaya-biaya tersebut, lembaga keuangan itu biasanya mengenakan biaya tertentu kepada nasabah atau menawarkan bunga yang lebih rendah. Kayak misalnya setiap kita melakukan transaksi itu, biasanya kan ada biaya admin dan juga biaya itu tuh untuk menutupi biaya operasional. Dan juga kalau misalnya kita melihat produk bank tersebut adalah kartu kredit, menawarkan bunga yang cukup kecil itu artinya untuk menutupi biaya operasional dari bank tersebut. Jika biaya tersebut tidak sepenuhnya menutupi pengeluaran yang dikeluarkan oleh bank, mungkin deposan itu akan menerima subsidi atau pembayaran bunga implisit melalui layanan yang diberikan. Dengan kata lain ini, meskipun tidak ada bunga eksplisit yang dibayarkan pada demand deposits, nasabah tetap mendapatkan nilai dari layanan tambahan yang disediakan oleh bank, dan hal ini pun memberikan sebuah insight bahwa struktur biaya dan manfaat dari berbagai jenis simpanan ini itu ada di manajemen keuangan pribadi dan keputusan perbankan. Lalu di sini pun saya akan menjelaskan mengenai rumus yang membahas mengenai average implicit interest rate atau biasanya itu disingkat dengan IIR, di mana dari rumus dari IIR tersebut itu adalah disposable average management cost per account per year, atau disposable itu adalah uang yang bisa digunakan oleh manajemen itu dihitung dalam 1 tahun itu dikurang dengan average fees earned per account per year. Lalu bisa dibagi juga dengan average annual size of account, di mana disposable income ini kita permisalkan dengan angka 150, lalu juga average fees-nya itu
di angka 100 dan average annual size of account-nya itu ada di 1.200. Dimana ketika kita menghitung IIR-nya ini adalah di 150, lalu kita kurang juga dengan 100, lalu dibagi 1.200 itu menghasilkan 4,166%. Lalu juga selanjutnya itu pembayaran bunga implicit pada demand deposits menunjukkan bahwa manajer lembaga keuangan memiliki beberapa strategi untuk mengurangi penarikan simpanan, terutama ketika suku bunga pada instrumen ini kompetitifnya itu cukup meningkat, di mana demand deposits itu seperti rekening giro dan rekening tabungan tidak memberikan bunga eksplisit kepada nasabah. Namun lembaga keuangan ini dapat meningkatkan nilai bagi deposan melalui pengurangan biaya pemrosesan cek dan layanan lain-lain, yang pada gilirannya cepat meningkatkan pembayaran bunga implisit. Pembayaran ini berfungsi sebagai subsidi yang tidak dibayarkan dalam bentuk uang tunai, berbeda dengan bunga eksplisit yang dikenakan pajak, sehingga memberikan keuntungan tambah bagi nasabah tanpa membebani lembaga keuangan secara langsung. Manajer lembaga keuangan ini perlu cermat dalam merancang struktur biaya dan layanan yang ditawarkan kepada nasabah. Dengan menurunkan biaya pemrosesan cek dan meningkatkan efisiensi operasional, DI dapat menciptakan nilai yang lebih bagi deposan. Misalnya, bank jika mampu mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk memproses transaksi, mereka dapat menawarkan layanan yang lebih baik tanpa harus menaikkan suku bunga simpanan. Selain itu juga penting untuk dicatat bahwa demand deposits juga memiliki biaya tambahan berupa persyaratan cadangan yang tidak berbunga dan harus dipenuhi oleh lembaga keuangan di Federal Reserve. Persyaratan cadangan ini mengharuskan bank untuk menyimpan sejumlah biaya tertentu dari total simpanan mereka sebagai cadangan liquid di bank sentral. Biaya ini tidak hanya mengurangi jumlah dana, namun juga digunakan untuk pinjaman atau investasi, tetapi juga mempengaruhi margin dari keuntungan bank. Oleh karena itu, lembaga keuangan harus mempertimbangkan biaya cadangan ini dalam perencanaan keuangan mereka dan strategi pengelolaan risiko. Lalu di sini kita beranjak kepada null account, atau biasanya itu kita sebut sebagai rekening negosiasi untuk penarikan dan null account ini merupakan jenis rekening yang mirip dengan rekening demand deposits. Tetapi di sini itu memiliki persyaratan saldo minimum yang harus dipenuhi untuk mendapati bunga. Ketika saldo minimum tersebut dipertahankan, null account ini menawarkan bunga kepada deposan dan memberikan insentif tambah bagi mereka untuk menjaga dana dalam rekening. Meskipun rekening ini memungkinkan penarikan yang cepat dan menawarkan bunga, risiko penarikannya ini tetap ada. Jika saldo ini turun dan di bawah batas minimum, null account ini akan berfungsi seperti rekening demand deposits yang tidak membayar bunga, sehingga mengurangi daya tariknya bagi deposan. Selanjutnya ini salah satu keuntungan dari null account adalah bahwa mereka ini lebih aman dari risiko penarikan dibanding dengan demand deposits. Hal ini disebabkan oleh adanya persyaratan saldo minimum yang mendorong deposan untuk mempertahankan dana dalam rekeningnya agar tetap mendapatkan bunga. Dengan demikian, meskipun null account ini sangat liquid dan memudahkan akses cepat ke dana, mereka juga menciptakan insentif bagi deposan untuk tidak menarik dana secara mendadak. Ini terutama penting dalam situasi di mana suku bunga instrumen lain itu sedang tinggi, karena deposan mungkin lebih cenderung untuk menarik dana jika mereka merasa bahwa memperoleh imbal hasil yang lebih baik di tempat lain. Lembaga keuangan dapat mengelola potensi penarikan dari null account dengan beberapa cara, yaitu pertama, biasanya mereka dapat memberikan pembayaran bunga implisit atau subsidi biaya, seperti tidak menggunakan biaya penuh untuk pemrosesan transaksi. Dengan mengurangi biaya layanan ini, lembaga keuangan dapat meningkatkan nilai yang diterima oleh deposan tanpa harus membayar bunga eksplisit yang lebih tinggi. Lalu yang kedua ini, lembaga keuangan dapat menyesuaikan persyaratan saldo minimum
Jika saldo minimum diturunkan, lebih banyak dana dalam rekening akan memenuhi syarat untuk mendapatkan bunga sehingga meningkatkan daya tarik rekening now account ini untuk nasabah. Lalu yang ketiga ini, lembaga keuangan dapat mengubah suku bunga eksplisit yang dibayarkan pada now account, misalnya dengan meningkatkan suku bunga dari 1% menjadi 1,25% basis point. Lembaga keuangan dapat membuka rekening ini dengan menarik bagi nasabah yang mencari imbal balik yang lebih tinggi. Dengan strategi-strategi ini, lembaga keuangan tidak hanya dapat mengurangkan insentif untuk deposan untuk menarik dana secara mendadak, tapi juga dapat meningkatkan loyalitas nasabah dan memperkuat basis simpanan mereka. Lalu mungkin kita bisa berlanjut lagi kepada rumus yang satu lagi, di mana di sini kita akan belajar untuk menghitung yang namanya itu adalah perhitungan gross interest return, di mana ini merupakan komponen yang cukup penting yang menggabungkan bunga eksplisit dan implisit. Pada kondisi awalnya, perhitungan ini dimulai dengan formula dasar yang terdiri dari 3 komponen utama, di mana komponen yang pertama adalah $500 ini akan dikalikan dengan interestnya yaitu 5% dan dikali dengan 0,25, di mana ini tuh menghasilkan nilai total setelah dikali itu adalah $6,25. Itu mencerminkan pendapatan dari saldo minimum dengan proporsi waktu tertentu, di mana komponen kedua ini akan bermain peran juga, di mana itu melibatkan perhitungan $1.000 dikali dengan 5% dan dikali dengan 0,5, di mana ini menghasilkan $25 yang menunjukkan pendapatan dari jumlah tambahan dalam periode yang berbeda. Lalu yang terakhir ini di komponen ketiga atau komponen terakhir itu adalah menghitung selisih biaya layanannya, di mana ini kita mengurangkan $0,15 dikurang dengan $0,1 lalu dikalikan dengan 50 transaksi dan dikalikan dengan 1 tahun, atau bisa kita sebut juga dengan 12 bulan, di mana itu menghasilkan $30. Lalu total dari ketiga komponen ini menghasilkan gross interest return awal yang sebesar itu $61,25. Lalu ketika bank memutuskan untuk mengubah kebijakannya dengan menurunkan saldo minimum dari 500 menjadi 250 dan mengurangi biaya layanan cek dari 10 sen menjadi 5 sen per cek, perhitungan ini akan mengalami perubahan yang cukup signifikan pula, di mana skenario barunya ini komponen utamanya menjadi 250, lalu dikalikan dengan 5%, lalu dikalikan 0,25, masih sama seperti yang awal, lalu ini menghasilkan jumlah yang berbeda, yaitu di $3,125, di mana muncul juga komponen tambahan lain yaitu 500 dikali dengan 5% dikali 0,25 yang menghasilkan $6,25. Lalu komponen ketiga ini tetap sama dengan 1000 dikalikan 5% dan dikalikan 0,5, yaitu menghasilkan $25. Di mana perubahan paling signifikan itu akan terjadi pada perhitungan biaya layanan, di mana selisih yang baru itu adalah 0,15 sen dikurang dengan 5 sen, lalu dikali dengan 50 transaksi dan dikalikan 1 tahun atau 12 bulan transaksi, di mana itu akan menghasilkan 60. Lalu di sini total keseluruhan dari perhitungan baru itu akan menghasilkan gross interest return yang lebih tinggi, yaitu 94,375 sen. Perubahan kebijakan ini menunjukkan strategi bank yang menarik meskipun bank menurunkan persyaratan saldo minimum dan biaya layanan per transaksi, justru menghasilkan return yang cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa strategi menurunkan barrier to entry tidak selalu mengorbankan profitabilitas dari bank itu sendiri, namun sebaliknya dengan membuat layanan yang lebih terjangkau dan kompetitif, bank berpotensi menarik lebih banyak nasabah dan meningkatkan volume transaksi dari bank itu.
Peningkatan return dari 61,25 sen itu menjadi 94,375 sen itu membuktikan bahwa strategi ini berhasil mencapai keseimbangan antara daya saing dan profitabilitas. Implikasi dari perubahan ini sangatlah baik bagi strategi bisnis bank. Dengan menurunkan saldo minimum dan biaya layanan, bank dapat menjangkau segmentasi pasar yang lebih luas, terutama itu bagi nasabah yang sebelumnya mungkin merasa keberatan dengan persyaratan yang lebih tinggi, yang lebih repot dan mengharuskan mereka untuk memberikan sebuah usaha yang lebih besar. Meskipun pendapatan per transaksi akan jauh lebih rendah, peningkatan volume transaksi lebih dari sekadar mengkompensasikan penurunan tersebut. Strategi ini juga mendemonstrasikan pemahaman bank terhadap dinamika pasar di tengah gempuran bank-bank lain yang sudah berdiri seperti bank tersebut, di mana kemudahan akses dan biaya yang lebih terjangkau dapat menjadi katalis untuk pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan membantu bank tersebut agar bisa bertahan dan juga memiliki keuntungan yang lebih baik dibandingkan bank-bank lain yang belum menerapkan perhitungan ini. Lalu kita di sini bisa beralih ke account yang lain, yaitu adalah passbook savings. Di mana passbook savings ini merupakan jenis rekening tabungan yang menggunakan buku tabungan fisik untuk mencatat semua transaksi, termasuk setoran, penarikan, dan saldonya. Buku tabungan ini tuh berfungsi sebagai bukti kepemilikan rekening dan membantu nasabah melacak aktivitas keuangan mereka secara langsung. Meskipun passbook savings ini memberikan cara yang cukup tradisional di gempuran oleh dunia yang sudah modern, bagi beberapa nasabah untuk mengelola dan memantau simpanan mereka, rekening ini memiliki beberapa keterbatasan, terutama dalam hal liquidity. Salah satu risiko utama terkait dengan penarikannya adalah bahwa rekening ini umumnya memiliki likuiditas yang rendah dibandingkan dengan demand deposits dan now account. Hal ini pun disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu rekening passbook tidak dapat digunakan untuk penarikan melalui cek dan biasanya memerlukan kehadiran fisik di bank untuk melakukan penarikan, di mana orang-orang yang mempunyai passbook savings ini, yang mempunyai kartu dan juga mempunyai buku tabungan ini harus bertemu dengan teller bank terlebih dahulu ke banknya untuk melakukan penarikan. Lalu yang kedua ini itu lembaga keuangan memiliki hak hukum untuk menunda permintaan penarikan selama 1 bulan. Meskipun praktik ini jarang dilakukan dan biasanya permintaan penarikan dipenuhi secara langsung. Jadi kapanpun bisa dari lembaga keuangan atau perbankan ini meng-cancel aktivitas penarikan keuangan ataupun transaksi kalian jika kalian memiliki passbook savings ini. Lalu untuk dari segi biaya, passbook savings ini berasal dari pembiayaan bunga eksplisit. Karena rekening ini bersifat non-checkable, pembayaran bunga implisit cenderung kecil. Oleh karena itu, lembaga keuangan harus membayar bunga eksplisit langsung kepada depositor. Dalam beberapa tahun terakhir, seringkali lembaga keuangan membayarkan suku bunga eksplisit yang sedikit lebih tinggi pada rekening passbook savings dibandingkan dengan now accounts. Hal ini dilakukan untuk menarik nasabah agar tetap menyimpan dana mereka dalam rekening tersebut meskipun ada risiko penarikan yang lebih tinggi. Dengan menawarkan suku bunga yang lebih kompetitif, lembaga keuangan berusaha untuk menciptakan insentif bagi nasabah untuk tidak menarik dana mereka secara mendadak. Kayak misalnya kalian baru saja menyimpan dana, lalu sewaktu-waktu itu kalian tiba-tiba langsung melakukan penarikan di teller bank.
Lalu selanjutnya, meskipun passbook savings ini menawarkan bunga eksplisit yang lebih tinggi, mereka ini tetap memiliki biaya tambahan bagi lembaga keuangan. Biaya-biaya ini mencakup pembayaran bunga eksplisit, biaya tambahan seperti biaya penutupan rekening atau biaya dormansi, serta biaya pemeliharaan yang terkait dengan pengelolaan buku tabungan. Lembaga keuangan juga harus mempertimbangkan biaya operasional yang timbul dari pengelolaan transaksi manual yang terkait dengan passbook savings. Proses pencatatannya sendiri, transaksi dalam buku tabungan fisik bisa menjadi kurang efisien dibandingkan dengan menggunakan sistem digital yang lebih modern, sehingga mempengaruhi profitabilitas lembaga. Dalam persaingan pasarnya sendiri semakin ketat dengan munculnya produk-produk digital dan inovasi fintech, di mana passbook savings yang cukup tradisional ini pasti banyak menghadapi tantangan yang signifikan, di mana banyak nasabah kini beralih kepada produk perbankan yang digital dengan menawarkan kemudahan akses dan pengelolaan akun secara online tanpa memerlukan interaksi fisik dengan bank. Hal ini dapat mengurangi daya tarik rekening passbook bagi generasi muda yang lebih terbiasa dengan teknologi dan menginginkan kenyamanan dalam melakukan transaksi keuangan. Di mana dengan adanya fintech ini, jika sudah menggunakan terintegrasi dengan online, biasanya biaya-biaya yang diperlukan pemeliharaan di passbook savings ini sudah ditiadakan karena sudah menggunakan online. Namun demikian, passbook savings ini tetap memiliki daya tarik bagi segmen nasabah tertentu, terutama bagi mereka yang menghargai interaksi secara langsung dengan bank dan preferensi untuk metode pengelolaan keuangan yang lebih tradisional. Contohnya, nasabah yang lebih tua atau mereka yang tidak nyaman menggunakan teknologi, biasanya mereka masih memilih untuk menggunakan rekening passbook savings sebagai cara utama mereka untuk menabung dan mengelola keuangan mereka. Dalam hal ini, lembaga keuangan pun harus mempertahankan layanan pelanggan yang baik dan memberikan pendidikan tentang manfaat penggunaan passbook savings, sehingga maupun itu fintech ataupun passbook savings, jadi mereka mempunyai pasarnya masing-masing. Lalu di lembaga keuangan juga dapat mempertimbangkan inovasi dalam produk passbook savings untuk meningkatkan daya tarik. Misalnya mereka dapat menawarkan fitur tambahan seperti akses online untuk memeriksa saldo atau riwayat transaksi tanpa harus pergi ke bank. Selain itu, lembaga juga dapat melakukan promosi khusus atau program loyalitas bagi nasabah untuk mempertahankan saldo tinggi dalam rekening passbook mereka. Lalu ini kita selanjutnya akan mulai memasuki kepada akun yang cukup sulit, di mana ini namanya adalah Money Market Deposits Account, atau biasanya orang-orang ini menyebut dengan MMDAs. MMDAs ini merupakan jenis rekening tabungan retail yang menawarkan kombinasi fitur dari rekening tabungan tradisional dan rekening giro. Jadi itu merupakan sebuah akulturasi dari kombinasi fitur tabungan tradisional seperti passbook saving sebelumnya dengan rekening giro. Salah satu keunggulan utama MMDAs adalah suku bunganya cukup tinggi dibandingkan dengan rekening tabungan biasa, di mana ini biasanya menjadikan banyak pilihan menarik bagi nasabah yang ingin mendapatkan imbalan hasil yang lebih baik dari simpanan mereka. Namun, MMDS ini biasanya memerlukan saldo minimum untuk menghindari biaya bulanan dan untuk mendapatkan bunga. Ini berarti bahwa nasabah ini harus mempertahankan jumlah tertentu dalam rekening agar tetap memenuhi syarat untuk mendapatkan imbalan hasil yang dijanjikan. Meskipun MMDS ini menawarkan liquidity yang cukup baik dibandingkan dengan rekening tabungan tradisional, mereka ini tidak se-fleksibel di mendeposit dana account, di mana salah satu resiko penarikannya ini terkait dengan MMDS adalah batasan pada jumlah cek yang dapat ditulis dan dapat ditransfer otomatis yang dapat dilakukan setiap bulannya. Secara umumnya ini MMDS itu membatasi transaksi kepada 6 penarikan transfer per bulan untuk menjaga kestabilan liquidity bank. Selain itu juga lembaga keuangan atau bank ini memiliki persyaratan saldo minimum
yang harus dipenuhi untuk mendapatkan bunga. Sehingga jika saldonya turun di bawah batas yang sudah ditentukan ini, nasabah ini tidak akan mendapatkan imbalan hasil lagi. Dengan adanya batasan ini, lembaga keuangan dapat mengelola risiko penarikan dana ini dengan lebih baik, terutama untuk mencegah dana mengalir ke money market mutual funds atau MMFs yang kompetitif. Lalu dari segi biayanya ini, pembayaran bunga eksplisit kepada depositor merupakan biaya utama bagi perbankan atau lembaga keuangan, di mana dalam upayanya untuk bersaing dengan triple MFs, manajer DI ini memiliki kemampuan untuk mempengaruhi tingkat penarikan bersih dengan mengubah suku bunganya yang dibayarkan pada MMDAs. Ketika suku bunganya ini di pasar meningkat, biasanya perbankan ini mungkin merasa terdorong untuk menaikkan suku bunga pada MMDAs agar tetap menarik bagi nasabah. Hal ini pun dikarenakan triple MF seringkali menawarkan imbalan hasil yang lebih tinggi, sehingga nasabah mungkin lebih memilih condong untuk memindahkan dana mereka ke instrumen tersebut jika MMDAs tidak memberikan imbalan hasil yang cukup kompetitif. Lalu di sini meskipun MMDAs ini memiliki beberapa keuntungan seperti suku bunga yang lebih tinggi dan accessibility-nya melalui cek terbatas dan debit card, penting juga untuk nasabah untuk memahami batasan dan risiko yang terkait dengan jenis rekening ini, di mana harus mempertimbangkan kebutuhan likuiditas mereka dan potensi biaya yang mungkin timbul akibat tidak memenuhi persyaratan saldo minimum, di mana nasabah dapat membuat keputusan yang lebih baik tentang di mana menyimpan dana mereka. Selain itu juga lembaga keuangan atau perbankan ini perlu beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar dengan dinamikanya yang sangat beragam dan selalu berganti even though itu setiap harinya, di mana preferensi nasabah untuk memastikan bahwa produk MMDS ini tetap relevan dan menarik di tengah persaingan yang semakin ketat dalam industri perbankan. Lalu secara keseluruhan ini, MMDS ini menawarkan alternatif menarik bagi nasabah yang mencari kombinasi antara imbal hasil yang lebih tinggi dan accessibility. Namun manajemen resiko, penarikan dan biaya operasional ini tetap menjadi perhatian utama bagi lembaga keuangan atau perbankan dalam menawarkan produk ini. Dalam strategi pemasaran yang tepat dan pemahaman ini, kemungkinan perbankan dapat memanfaatkan potensi MMDS sebagai alat untuk menarik simpanan dan menjaga hubungan baik dengan nasabah di era finansial yang modern, di mana kebanyakan nasabah dari MMDS ini adalah untuk perusahaan retail. Lalu untuk yang terakhir ini kita akan beralih kepada Retail Certificates of Deposits atau CDs, di mana ini merupakan instrumen investasi yang menawarkan deposito berjangka dengan nilai nominal di bawah $100.000, di mana mereka ini dirancang untuk memberikan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan rekening tabungan tradisional, namun dengan risiko penarikan yang lebih terkendali. Salah satu tabungan tradisional fitur utama dari retail CD ini adalah penalti untuk penarikan awal, di mana yang dapat membuat depositor enggan untuk menarik dana sebelum jatuh tempo. Meskipun penalti ini bertujuan untuk mengurangi risiko penarikan bagi penerbit, tetapi ada kemungkinan bahwa depositor ini akan terus menarik dana mereka jika menghadapi kebutuhan liquidity yang mendesak, atau jika mereka merasa perbankan ini tidak solvent. Dalam situasi ini, biasanya ini penalti yang dikenakan mungkin tidak cukup untuk mencegah penarikan, terutama jika kebutuhan mendesak tersebut lebih besar daripada biaya penalti yang harus dibayarkan. Lalu dari segi biaya sendiri, retail CDs ini memiliki komponen utama berupa pembayaran bunga eksplisit kepada depositor. Suku bunga pada retail CD ini seringkali disesuaikan dengan suku bunga obligasi surat utang federal, di mana ini menjadikannya kompetitif di pasar. Namun penting bagi depositor untuk memperhatikan bahwa pembayaran bunga CDs ini dikenakan pajak negara dan juga lokal, sedangkan investor T-bill ini tidak dikenakan pajak tersebut.
Di sini disebutkan bahwa ada pajak negara bagian dan lokal itu dan investor T-bill itu karena ada di bagian negara bagian di Amerika. Selain itu juga ini dapat mempengaruhi keputusan investasi nasabah jika tidak dikenakan pajak tersebut. Ini dapat mempengaruhi keputusan investasi nasabah ketika itu mempertimbangkan imbal hasil bersih dari masing-masing instrumen. Selain itu juga depositor memilih untuk menarik dana sebelum jatuh tempo. Mereka biasanya ini akan dikenakan penalti yang bervariasi tergantung pada jenis CD dan masa tenggangnya. Sebagai contoh ini penalti untuk penarikan awal dapat berkisar antara 3 bulan hingga 1 tahun dari bunga yang diperoleh tergantung pada kebijakan lembaga keuangan. Meskipun CD retail ini memiliki beberapa biaya terkait, mereka ini sepertinya tidak memerlukan bank untuk memegang cadangan rendah bunga di bank sentral, di mana dapat kita ketahui jika case-nya ini adalah di Indonesia, berarti bank sentral atau Bank Indonesia ini tidak mengharuskan retail CD ini mempunyai GWM atau giro wajib minimum. Ini pun memberikan flexibility yang lebih dalam pengelolaan liquidity-nya. Ini berarti bahwa perbankan dapat menggunakan dana yang terikat dalam CD tersebut untuk tujuan lain tanpa harus mempertahankan GWM yang cukup tinggi. Dengan demikian, total biaya dari retail CD ini mencakup pembayaran bunga eksplisit kepada depositor, potensi penalti penarikan awal jika ditarik sebelum jatuh tempo, serta pajak yang dikenakan kepada depositor atas bunga yang diperoleh. Untuk summary-nya, retail CD ini menawarkan kombinasi antara keamanan, secure payment, dan juga return yang lebih tinggi dibandingkan dengan rekening tabungan tradisional seperti passbook savings dan now account. Meskipun ada risiko terkait dengan penarikan awal dan pajak atas bunga, mereka ini tetap menjadi instrumen investasi yang menarik bagi individual yang ingin mengamankan simpanan mereka sambil mendapatkan return yang cukup tinggi. Bagi perbankan, retail CD ini juga menjadi alat penting dalam pengelolaan liquidity maupun perencanaan long-term finance. Oleh karena itu, seharusnya baik dari sisi depositor maupun perbankan perlu untuk memahami sepenuhnya karakteristik dari risk management yang terkait dengan retail CD untuk membuat keputusan investasi yang tepat dan cukup strategik. Audio Jungle.